ada nih, kita bisa mengenali warna urin ternyata Kak Bekti. Itu tanda dari salah satu penyakit katanya gitu. begitu. Oke deh, mau tahu, cepetan yuk kita lihat yuk. Ini dia. Urin atau air seni adalah cairan yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui proses urinasi. Urin terbentuk melalui proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Nah, ternyata warna urin dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi tubuh kita. Hal itulah yang membuat warna urin kerap digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Berikut penjelasannya. Jenis urin yang pertama adalah bening atau transparan. Sebagian orang berpikir kalau warna urin bening atau transparan menandakan bahwa tubuh tidak memiliki masalah kesehatan apapun. Namun, warna tersebut sebenarnya adalah sebuah tanda yang dikeluarkan tubuh ketika Anda meminum terlalu banyak air. Minum berlebihan bisa membuat kadar natrium dalam darah tidak seimbang. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah overhidrasi. Overhidrasi membuat sel tubuh membengkak. Dalam taraf yang parah, pembengkakan bisa terjadi pada sel otak dan menyebabkan pingsan, koma, bahkan kehilangan nyawa. Dehidrasi atau kekurangan cairan menjadi salah satu faktor penyebab urin berubah warna menjadi coklat. Gangguan pada ginjal dan hati biasanya membuat warna urin Anda berubah kecoklatan yang biasanya diikuti dengan beberapa gejala fisik seperti kram, ruam, hingga kejang. Tapi jika urin berwarna coklat dan disertai dengan gumpalan darah, bisa jadi itu adalah pertanda dari sebuah gangguan kesehatan yang sangat serius seperti tumor atau batu ginjal. Jadi sebaiknya Anda segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya adalah urin yang berbusa. Air seni yang berbusa, kalau dalam frekuensi yang jarang, sebenarnya busa pada urin muncul akibat urin yang terlalu pekat dan bukan pertanda dari sebuah gangguan kesehatan. Tapi ketika busa pada urin muncul terus-menerus, bahkan masih muncul ketika sudah disiram, maka bisa jadi tubuh Anda mengalami penyakit serius seperti ginjal bocor atau proteinuria. Protein urea atau albumin urea merupakan sebuah kondisi di mana jumlah kandungan protein di dalam urin melebihi ambang batas normal dan akhirnya terbuang lewat air seni. Nah, cara yang paling lazim digunakan untuk mencegah keadaan tersebut adalah dengan minum cukup air. Warna urin terakhir yang terbilang cukup unik adalah warna urin hijau. Beberapa jenis bahan makanan yang berwarna cerah dapat menyebabkan warna urin berubah menjadi hijau. Salah satunya yaitu asparagus. Asparagus merupakan makanan yang biasa diolah menjadi sup lezat. Asparagus mengandung asam asparagusik. Senyawa ini adalah senyawa yang akan terpecah menjadi kelompok senyawa sulfur saat Anda memakannya. Nah, ketika senyawa tersebut masuk ke dalam urin, maka warna urin akan berubah menjadi kuning gelap atau kehijauan. Selain warnanya yang aneh, baunya juga akan lebih menyengat. Selain asparagus, bakteri Pseudomonas juga menjadi salah satu penyebab urin menjadi berwarna kehijauan. Sedangkan urin berwarna biru bisa dipicu akibat reaksi tubuh pada sejumlah obat-obatan. Selain pengaruh obat-obatan, hiperkalsemia jinak familial atau sindrom popok biru yang merupakan sebuah gangguan keturunan langka dapat membuat anak-anak memiliki urin berwarna biru. Nah, semoga penjelasan tadi cukup bermanfaat. Jadi, mulai dari sekarang, jangan anggap remeh warna urin Anda. Nah, itu dia ya, tadi warna-warnanya bisa macam-macam kalau misalnya kita buang air kecil, dan itu bisa menandakan kondisi tubuh tertentu ya dok ya, Bisa. ada dehidrasi atau mungkin terlalu banyak minum malah ya dok ya. Ya,
Ini atau habis minum obat tertentu atau iya. makanan tertentu gitu. Tapi kalau hijau saya belum pernah lihat sih terus terang. Oke dok, oke sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kenalin dulu dokternya. Iya, Dokter Hani, ada Dokter Hani spesialis urologi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya. Nah tadi tuh soal tayangannya ada yang mau dikoreksi gak dok tadi yang asparagus? Iya kalau saya sih terus terang memang baru dengar ya, maksudnya kalau bawa kencing yang berwarna hijau, kalau pseudomonas ya benar memang kumannya menyebabkan berwarna hijau. Tapi kalau karena makan asparagus kayaknya Jadi kan ada kuman ya dok? lebih karena kuman atau baik, mungkin asparagus. habis minum obat-obatan tertentu yang memang zatnya bikin pengaruh, tapi Kadang jarang juga kalau sih aku biasa. tuh warnanya yang merah jambu kalau habis disuntik itu apa namanya neurobion gitu. Jadi warnanya pink-pink gitu. ya. Atau biasanya kalau pada penderita TBC gitu yang dia minum obat rutin TBC biasanya gitu. urinnya juga berwarna merah, itu karena pengaruh obat. Baik, nanti kita akan lebih lanjut lagi mengenai warna kencing batu ini ya dok ya. Oh iya. Nanti setelah yang satu ini tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Iya, nah sekarang ini kita akan ngomongin seputar kencing batu. Jadi ada fakta dan mitos yang pertama nih dok. Jadi penyakit kencing batu sama dengan penyakit batu ginjal dok. Fakta atau Iya, mitos? fakta. Jadi fakta. jadi gini, apa namanya istilah kencing batu itu yang digunakan oleh awam. Jadi kalau untuk kata saya pernah kencing keluar batu, jadi istilahnya kencing batu. Padahal sebenarnya batu pada saluran kemih itu tidak hanya di ginjal aja. Jadi saluran kemih itu kan terdiri dari ginjal, lalu saluran ureter, itu saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Lalu di kandung kemih sendiri itu sendiri juga mungkin terjadi batu atau di lubang kencing, Itu terutama batunya pada batu pria. apa sih dok? Batunya Pengkristalan, jadi biasanya karena kita kurang minum atau mungkin karena sering minum obat atau mungkin gangguan metabolik, jadi itu timbul kayak awalnya mungkin kayak pasir-pasir atau itu lama-lama karena tidak diatasi itu akhirnya dia jadi infeksi, lama-lama jadi keras gitu loh. Jadi kekerasannya tuh macam-macam, persis kayak batu di jalan kan ada batu bata, batu kerikil, batu marmer. Nah, batu ginjal pun seperti itu. Ada yang lunak, ada yang keras sekali gitu. Dan beda-beda ya dok ya berarti ya. Iya. Ini ada lagi nih dok, katanya sering nahan pipis nih. Ini yang menyebabkan kencing batu nih dok, fakta atau mitos? Fakta. Jadi salah satu penyebab tertimbulnya batu saluran kemih itu karena sering menahan kencing itu. Jadi mudah terjadi radang kandung kemih ya. Jadi akibat infeksi yang berulang itu lama-lama dia timbul batu. Oke, berarti nggak boleh tuh ya nahan-nahan kencing. Ya paling kalau umpama nih lagi di jalan tol, lagi mudik, lagi macet umpama kayak gitu, diusahakan kalau bisa mampir di rest area untuk pipis. pipis. Jadi kalau ya mungkin kalau nahannya sampai 3-4 jam nggak apa-apa, tapi kalau sampai seharian benar-benar ditahan Itu sakit banget itu dok. Nggak bisa juga dok kayaknya itu dok. Iya. Nah, ini ada yang bilang nih dok, katanya mengatasi kencing batu dengan rutin berhubungan seksual dok. Itu fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Tapi nggak dilarang sih kalau orang mau berhubungan seksual gitu. Iya, betul. Bukan alasannya karena mencegah kencing batu gitu. Nggak ada hubungannya sih Jadi nggak ada sebenarnya. hubungannya sama sekali. Mungkin kan siapa tahu dari itu bisa jadi lancar dok gitu kan. Oh, gitu. Batunya jadi hilang karena ya itu dok. Lancar berpikirnya iya gitu. Oh, jadi relax mungkin ya dok. Relax. Iya. Oke, ini ada lagi nih dok. Ini katanya jika pernah mengalami kencing batu akan rentan lagi terkena kencing batu lagi nih dok. Ini Bisa, fakta atau fakta. mitos? Oh, fakta. Kenapa tuh dok? Jadi kan itu tadi sebabnya batu ginjal kan macam-macam ya, bisa Ya. karena sulit kencingnya sulit gitu. Biasanya kalau laki-laki itu karena prostat atau karena infeksi berulang, terutama kalau pada wanita. Jadi kalau dulu dibilang katanya wanita sama laki-laki, dulu katanya lebih banyak laki-laki, sekarang sih kansnya sama. Hampir 50-50. Oh, gitu. Nah bisa juga karena mungkin gangguan metabolisme. Jadi umpamanya nih udah punya asam urat, ada gangguan fungsi ginjal, terus ada kencing manis. Nah itu bisa saja umpama nih sekarang dioperasi, tapi karena dia tidak memperbaiki pola makannya atau pola hidupnya, ya mungkin bisa aja kambuh dalam waktu setahun, 2 tahun. Oke, berarti kalau misalnya udah sembuh harus langsung tetap Ganti pola pola hidup, tetap dan mengontrol, juga check up ya dok ya. Iya, kontrol berkala gitu. Nah, ini kalau ini saya nih sendiri nih dok, Iya. sering anjang-anjangan gitu dok, abis pipis, udah nih selesai, tapi abis itu pengen pipis lagi, tapi kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu loh dok. Jadi kayak anjang-anjangan kita pengen pipis apa enggak, tapi ya itu rasanya. Jadi kayak anjang-anjangan itu gejala ya dok? Salah satu gejala dari kencing batu. Jadi fakta ya dok? Itu? Fakta, karena Itu gini. gimana tuh dok? Jadi kan kalau kencing batu dia adanya, jadi gini, antara batu sama infeksi saluran kemih itu
kadang-kadang seperti mana duluan, telur atau ayam. Jadi infeksi berulang bisa menyebabkan kencing batu, tadi batu ginjal tadi, tapi adanya batu yang tidak ditangani, tidak diobati atau tidak dioperasi pun bisa menimbulkan infeksi. Jadi salah satu tanda infeksi tadi ya kencingnya sakit, mungkin kencingnya merah, terus kencing anyang-anyangan tadi. Jadi apabila mengalami salah satu atau lebih dari gejala-gejala tadi, baiknya langsung periksa ke dokter ya. Jadi bisa dideteksi apakah memang karena infeksi atau memang karena ada batunya. Itu periksanya gimana tuh dok? Periksa darah atau periksa air kencingnya? Biasanya kalau ya USG biasanya USG dan dari lab periksa urinalisa tadi. Jadi bisa ketahuan apakah ada bakterinya atau ada kristalnya apa, tapi lebih pasti lagi bila dilakukan USG. Kalau USG kelihatan nanti apakah di ginjal ada batu, ada pembengkakan karena sumbatan gitu. Oke, ini dok ada lagi nih, masyarakat biasanya kalau misalnya yang perempuan nih jarang nih dok kalau misalnya takut kena kencing batu, biasanya mereka lebih ke takutnya infeksi saluran kencing gitu. Tapi katanya kalau misalnya laki-laki tuh lebih rentan dok kalau kencing batu. Itu fakta atau mitos dok? Sebenarnya kalau dulu ya dibilang katanya seperti itu, tapi kalau sekarang sih boleh dibilang udah sama sih kan. Jadi mitos ya dok? Mitos ya, jadi laki-laki perempuan ya, dua-duanya bisa sama resikonya untuk terkena kencing batu. Berarti boleh dijelasin nih dok, ini katanya nih kalau misalnya sakit saat buang air kecil itu gejala kencing batu dok? Ya, salah satunya. Jadi kalau terutama kalau umpama batunya ada di kandung kemih. Jadi kalau batunya di kandung kemih atau batunya kecil, terutama pada laki-laki ya batunya tuh bisa turun dia ke uretra ya atau saluran kencing yang di penis. Kalau batunya nyangkut ya otomatis sakit. Aduh, itu diapain tuh nanti dok kalau penyembuhannya, dok? turun kayak gitu ya harus diteropong. Kalau batu ya kita teropong. Karena sekarang kan untuk urologi untuk mengatasi kencing batu itu sekarang minimal invasif. Baik kita pakai teropong operasinya. Kayaknya ngilu banget tuh mukanya Kak Bukti. Masukin teropong lewat lubang kencing ya dibius. Wow! Tapi dibius. Dibius. Kalau yang besar sekali ya baru operasi terbuka. Jadi keker gitu ya dok ya? Iya. Gitu ya, jadi dok, langsung ketemu batu langsung dihancurin. Alat penghancurnya ada di teropongnya itu. Oh, alat penghancurnya ada di teropong tersebut. Nah tipsnya nih dok untuk terhindar dari kencing batu dok? Ya tipsnya ya otomatis harus banyak minum. Tapi banyak minum juga banyak minum yang terkontrol. Artinya bukan yang gluk-gluk kosong. Dan pastinya bukan teh manis ya dok ya? Ada menggambar teh manis. Aku lagi yang kena deh. Tadi baru aja tadi pagi aku berantem sama istriku. Ngomongin gara-gara air putih sama teh itu tadi. Aku suka banget teh soalnya dok. Akhirnya dok. Bagusnya ya air putih. Ya tapi tidak dilarang sih teh gitu. Maksudnya asal jumlahnya terkontrol gitu. Terus jumlahnya dok? Jumlahnya biasanya kalau orang dewasa jangan kurang dari 2 liter sehari atau gampangnya ya kalau botol air mineral yang gede itu ya 2 buah botol yang gede itu. Tapi minumnya ya itu tadi jangan sekaligus ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oh jadi nggak boleh langsung. Itu aku pernah tuh dok, terapi air putih dok. Sempet tuh, kembung banget tuh jadi kebuka gitu dok. Iya yang ada ini. Terus kalau untuk orang tua ya harus hati-hati karena kalau terutama yang ada gangguan fungsi ginjal atau gangguan jantung ya sesek dia otomatis kan. Gitu. Oke baik, terima kasih banyak dokter informasinya. Ya sama-sama. Nah kita nggak terasa nih udah hampir 60 menit menemani pemirsa di rumah dan udah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kalau Anda lewati live kali ini, jangan khawatir. Anda bisa saksikan juga di viva.co.id dan juga di TV One Connect. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia, Ayo Hidup Sehat.